warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bunda-bunda cantik, selamat hari Minggu ya. Nah, hari ini karena saya kan sendiri di rumah ini kan. Jadi kan anak-anak udah pada pergi menuntut ilmu, bekerja semuanya. Jadi tinggallah kita sendiri, jangan takut sendiri ya. Masih banyak yang mau kita bahas. Masih banyak yang mau kita baca. Nah, kebetulan dari sekolah dulu kalau seminar, nah saya aja yang keluar terus kebiasa lah ya. Jadi akhirnya sampai tua membahas. Padahal ini adalah ini kan pelajaran-pelajaran yang sering kita dengar ya. Kita ulang-ulang kembali ya bunda-bunda cantik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mau menyampaikan dalam video ini yaitu manfaat membaca surat Yasin. Bunda-bunda cantik ya, 12 manfaat membaca surah Yasin. Surah Yasin ini adalah surat ke-36. Juz 22 dan 23. Jumlah ayatnya 83 ayat. Nah, jadi kalau kita udah tua disuruh ibu nanti ya baca Yasinnya. Jadi latihan dulu baca Yasinnya ya. Karena kan ini kan 83 ayat ya. Dengan usia 65 tahun kan. Jadi harus dilatih. Nah, kembali kita kepada fokus kita yaitu 12 manfaat membaca surah Yasin. 12 manfaat surah Yasin yaitu satu, dimudahkan urusan kita. Jadi urusan kita ada urusan apa ini sekarang ya urusannya ya, misalnya urusan kita mau buat surat ya. Ya, misalnya tentang dunia kayaknya ya, kalau ini ya urusan tentang dunia, misalnya kita punya sekolah kan. Nah, sekolah itu mau direhab, ya kan? Nah, urusan kita ke bank, kemana-mana, ke dinas, kemana-mana kan? Apalagi kita punya sekolah misalnya. Itu juga termasuk urusan. Nah, yang kedua, dikabulkan hajat. Nah, kalau hajat ini kan misalnya kita minta lah, kita berdoa, ya Allah Tuhanku, sehatkan anak-anakku, jauhkan daripada kejahatan dunia. Misalnya, tetaplah anak-anakku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, itulah dia hajat ya, jauhkan dari mara bahaya anak-anakku. Atau hajat kita apa, misalnya sukses ya, anak-anak kita kan udah kita antarkan menuntut ilmu, semoga sukses gitu ya bunda-bunda. Nah, kemudian 3, dapat pahala 10 kali membaca Quran. Pahalanya 10 kali membaca Quran kalau kita membaca surat Yasin. Kita pahami lah ya bunda-bunda ya. Kita pahami yaitu makna artinya. Gampang kok makna artinya itu ya. Ambil yang positif-positifnya, yang negatif-negatifnya. Kita kan kadang-kadang kan bahasa Quran ini kan bahasanya tegas ya. Nah, menakutkan. Nah, bagaimana supaya tidak menakutkan gitu maksudnya ya. Ya, nomor 4, mendapat kebahagiaan. Bahagia dunia akhirat, berbahagia bersama tetangga, pada keluarga ya, pada adik, kakak, family, teman-teman di mana aja, di pengajian mana aja, di mana aja kita masuk aja, di mana ada pengajian. Jangan lupa kita ambil yang positifnya. Kita harus bersatu ya. Islam itu harus bersatu kemana aja bisa ya, karena kan kita kan paduan kita kan Quran sunnah ya kan. Nah, kita harus bersatu. Kemudian yang kelima, mendatangkan syafaat ya, mendatangkan syafaat, kebaikan-kebaikan, jalan-jalan, petunjuk-petunjuk ya untuk kita ya. Ke dalam kehidupan ini kita sebenarnya banyak kesalahan-kesalahan kita ya. Tetapi kita dengan sendirinya kita mendapat petunjuk gitu maksudnya ya. Nah, kemudian dilimpahkan kebaikan dunia akhirat. Dengan kita baca Yasin, dunia akhirat kita dilimpahkan kebaikan dunia akhirat. Ya, itu tadi karena kita memaknai Quran itu ya secara secara arti, secara makna dalam kehidupan dunia dan akhirat. 7, menolak kejahatan dan bencana. Insya Allah ya, mudah-mudahan kalau kita baca Yasin setiap hari, setiap malam,
kejahatan bencana terjadi pada diri kita. Maklum ya sekarang kejahatan-kejahatan ini kan banyak ya, apalagi pengaruh media sosial ini lama kelamaan kalau kita perhatikan banyak negatifnya ya. Ada hoax-hoax yang ada kata-kata kadang-kadang dibuat sendiri, dia yang membuat sendiri, dia yang merasa dirinya dijolimi, tak apa-apa banyak kali ya. Jadi kita nih harus mengikuti. Jangan pula kita mengatakan, oh nggak usah kamu TikTok nggak ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak bisa, ini nggak bisa, edit nggak bisa. Boleh ya edit joget-joget atau apa ya kan. Pesan-pesan ya setahu saya positifnya teknologi, saya mempelajarinya pada tahun 1998 nggak salah ya, tentang masuknya teknologi dan manfaat negatifnya. Dipelajari itu kan kalau kita S1 kan, negatif positifnya teknologi. Waktu itu saya udah enak kali ya kalau ada teknologi ya, kita nggak payah-payah lagi beli buku, tanya sama Google. Nah tetapi akhirnya belakangan ini ditanya sama Google kadang-kadang kalau kita lihat berita ya, kalau di Google mungkin ya kan sudah disaring ya, sudah adalah kebenarannya ya, mungkin bisa dipertanggungjawabkan ya. Tetapi kalau misalnya hoax itu ya dibuatnya sendiri. Kemudian sekarang lagi TikTok itu kan kalau misalnya memang desain kan nggak di manage-nya. Tapi kalau misalnya dia merasa ini nggak cocok, jadi media sosial ini udah dikendalikan. Tapi sebenarnya harus seimbang ya, seimbangnya jangan pula tidak seimbang antara agama dan dunia, itu ya maksudnya. Jadi kita apapun ceritanya kembalilah kita kepada Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita dulu kan adalah nenek moyang kita kan satu, Adam kan. Itulah nenek moyang kita ya kan. Nah, kebaikan-kebaikan semua kan, kebaikan itu aja kita laksanakan. Gak usah kejahatan-kejahatan ya kan. Nah, kemudian apabila kita membaca Yasin malamnya, keesokan harinya diampuni dosa kita. Kemudian 9 dimudahkan sakaratul maut. Kemudian 10 mendapat ampunan. 11 meringankan siksa kubur. 12 memperkokoh keimanan. Jadi kadang dengan baca kita Quran, kokoh iman kita. Ya belum tahu juga ya kalau kita membaca Yasin kokoh iman kita. Enggak gitu ya. Membaca Quran ini harus dipahami artinya. Dan selalu kita misalnya ya mendengarkan majelis taklim. Kalau 1 minggu 1 kali mendengarkan pelajaran agama, apa yang dapat kita? Sementara kalau kita belajar agama itu kan ibu-ibu itu juga mau hiburan kan, ada juga yang ketawa gitu kan, seneng ya kita ya. Dan Ustadz juga kan suka juga memberikan hiburan yang lucu-lucu gitu kan. Tetapi kan kalau kita lihat jumlah firman Allah yang harus disampaikan nggak cocok ya. Kita harus tuh di rumah juga kita belajar. Kemudian ke tempat-tempat majelis taklim di mana-mana kita datangi, bermacam-macam model-modelnya ya kan. Begini katanya begini, kita dengar aja. Nah, lama-lama kita baca Quran, baru kita pahami mungkin ya. Disitulah kita mendapatkan rahmat daripada Al-Quran ini. Nah, demikian dulu, mudah-mudahan cantik. Kalau ada yang salah adalah kesalahan saya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.